Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya menjenengan hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk aktivitas sehari-harinya bagaimana Pak? Lancar semuanya? Alhamdulillah saya secara pribadi dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas ini dengan baik. Ya, alhamdulillah. Ini mohon maaf Bapak, saya sedikit mengganggu waktu Bapak. Ya, ini saya ingin sedikit berbincang-bincang. Saya ingin tahu selama ini kan Bapak sudah cukup lama ya Pak yang menjadi kepala sekolah ya. Berapa tahun Pak? Sekitar 9 tahun. Oh ya, sudah 9 tahun. Tentunya di perjalanan 9 tahun itu kan sudah istilahnya sudah banyak makan asam garam ya Pak ya. Ya, sudah banyak pengalaman ya terkait bagaimana memimpin dan membina di sekolah. Nah, ini yang akan saya tanyakan nanti terkait ini Bapak, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan ya, di sekolah ini yang kaitannya dengan dilema etika. Dilema etika itu biasanya keputusannya itu apa ya? Yang berbenturan itu tidak benar dan salah gitu Pak ya. Yang berbenturan itu adalah keputusan yang dua-duanya itu sama-sama baik, tetapi memang dalam keadaannya kita harus memilih. Nah seperti itu ya. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau Bapak ini selama ini dalam selama menjadi kepala sekolah ini sudah pernah apa belum ada kasus-kasus semacam itu Pak? Sering. Sering Ya, sering. Ini hanya saya berikan beberapa contoh. Iya. Bisa 1 atau 2 contoh. Ini contoh yang benar-benar konkret pernah terjadi di SD saya. Iya. Jadi ada pindahan murid dari kelas 2 kebetulan beragama Nasrani. Nah ini tuntutan wali muridnya di lembaga ini harus ada guru pengajar agama Nasrani. Nah ketika dia berkonsultasi ke sekolah pada waktu pindah, saya jelaskan bahwa untuk pengangkatan guru itu lembaga tidak mempunyai kewenangan. Jadi kewenangan untuk mengangkat guru baik itu honorer, YPKK maupun guru menjadi urusan dinas. Nah, ketika anaknya sudah bersekolah di sini, menempuh pendidikan di sini, nah ini si wali murid ini protes ke dinas, usul atau katakan dia itu minta pokoknya di lembaga ini harus ada guru pendidikan agama Kristen. Nah, karena di sini kebetulan muridnya yang Nasrani itu minoritas, dari sekian siswa itu yang Nasrani hanya 2 anak, dan itu tadi karena sekolah tidak boleh mengangkat guru honorer, maka datang lagi ke sini tanya bagaimana Pak untuk kelanjutan pendidikan agama Nasrani, apakah sekolah sudah menyiapkan guru atau belum? Saya jawab belum, karena memang tadi jadi pengangkatan guru itu menjadi kewenangan kita. Tapi kami tidak mau merugikan siswa, juga tidak mau merugikan lembaga ini, jangan sampai dinilai tidak memberikan pelayanan pada masyarakat. Akhirnya kami berunding dengan Bapak dan Ibu guru, dan kami dapat mengatasi dengan cara kita mencari guru yang beragama Nasrani, baik itu dari teman Bapak dan Ibu guru atau mungkin kenalan saya yang beragama Nasrani. Saya berikan kerjasama untuk memberikan pendidikan agama Kristen pada waktu jam pembelajaran, dan itu alhamdulillah bisa terlaksana meskipun dengan cara daring, tapi selama ini belum pernah dilakukan secara tatap muka. Jadi memang kita harus mempertimbangkan kesempatan guru pada waktu memberikan pendidikan
agama Kristen di sekolah ini. Jadi kita berusaha menyambung dengan budaya tersebut tadi dilaksanakan secara otomatis. Paling tidak kita mengurangi anak tersebut menganggur pada waktu jam pelajaran agama. Karena tuntutan wali murid hanya satu, pada waktu jam pelajaran pendidikan agama, anaknya ini harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak yang mayoritas. Nah, dari situ kami mengambil keputusan tadi dengan ya tentu ada akibatnya. Makanya Pak, sekolah memberikan honor pada guru tersebut meskipun penyampaiannya kan diri banyak 2 murid. Tapi alhamdulillah dengan kebijakan ini sekolah bisa melayani permintaan dari murid. Itu masalah yang pertama. Itu wah bagus sekali Pak maksudnya ya. Jadi kan apa Bapak sudah pernah dihadapkan pada masalah yang kalau saya istilahnya mau memberi pelayanan yang baik kan kepada wali murid berarti saya harus punya guru. Tapi kan terbentur juga dengan aturan dinas itu tadi ya, kalau kita patuh kepada dinas berarti ya memang tidak boleh untuk mengangkat guru. Tapi akhirnya sudah ketemu titik temunya, ya sudah ketemu dengan ada rekan yang bisa membantu. Itu kalau boleh tahu ini statusnya apa Pak? Yang gurunya? Iya gurunya ini itu. Maksudnya kita anggap sebagai honorer. Gitu ya. Atau kadang-kadang kita memberikan honor terhadap guru tersebut sama dengan guru les. Jadi sekali pertemuan dari 2 anak itu kumpul secara daring, sehingga paling tidak dari hak anak tersebut sudah dipenuhi, sehingga wali murid tidak banyak tuntutan karena kita sudah melayani kemauannya. Iya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya dari dilema etika yang pernah Bapak alami. Nah, menurut Bapak sendiri kalau untuk menghadapi istilahnya kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus dilema etika itu langkah-langkah yang paling bagus atau paling baik itu bagaimana Pak? Misalnya dengan musyawarah atau kira-kira bagaimana Pak? Memang menurut saya langkah yang saya tempuh ini baik menurut saya, tapi kan ini belum tentu baik untuk orang lain. Untuk sementara saya mengatasi permasalahan ini kan untuk menjawab permintaan dari wali murid. Sementara saya berjanji tetap akan mengusulkan permintaan tambahan guru pendidikan agama Kristen ke dinas, ya mudah-mudahan dinas bisa mengakomodasi dan memberikan tambahan guru pendidikan agama Kristen. Tapi itu kembali setahu saya sampai dengan saat ini khususnya di dinas pendidikan Kabupaten Gresik untuk menyediakan guru pendidikan agama Kristen itu jarangnya karena itu siswa di wilayah Kabupaten Gresik itu mayoritas Muslim dan ini kan minoritas. Nah sekarang masalahnya ke mayoritas saja. Kalau mayoritas agama Islam atau Muslim, itu kadang-kadang sekolah itu gurunya cuma kurang. Iya betul. Apalagi ini yang agamanya minoritas, yang mayoritas saja belum bisa terpenuhi. Belum bisa, ya betul sekali. Nah, jadi menurut saya itu langkah terbaik saya seperti itu. Iya. Oke. Tapi sampai saat ini masih bisa berjalan dengan baik ya Pak, ya nggak ada masalah ya? Berjalan dengan baik karena dari hasil daring atau Zoom itu wali murid juga mengetahui karena kadang-kadang di-share melalui media lembaga ini, baik melalui TikTok maupun YouTube, itu disampaikan secara umum melalui YouTube lembaga ini. Begini Pak, untuk selanjutnya kalau misalkan kita dihadapkan pada masalah yang ini salah, ini benar, itu kan kita mudah ya Pak ya. Oh ya pasti kita pilih yang benar aja gitu. Nah kalau masalahnya itu dua-duanya sama benar, nah seperti kasus dilema etika ini, kira-kira yang menurut Bapak paling menantang itu apa? Yang paling menantang dalam pengambilan keputusan ini Pak? Dua keputusan. Iya. Itu memang kadang-kadang tapi kita perlu menganalisis tidak hanya sesaat.
sebelum kita mengambil keputusan, kita pelajari permasalahannya apa. Terus dari dua pilihan yang sama-sama benar, ini kita harus memikirkan jangka panjang. Oh ya, Jangan hasil akhirnya gitu ya. Jangka panjangnya, Ya. karena setiap keputusan itu bisa nanti setelah keputusan itu dilaksanakan bisa menimbulkan pro dan kontra. Ya. Nah, dari dua keputusan yang sama-sama baiknya itu, kita harus bisa memilih kira-kira nanti jangka panjangnya keputusan ini bagaimana. Kalau dari akibat jangka panjangnya itu menimbulkan masalah, maka kita harus mencari pilihan yang terbaik supaya masalah saat ini bisa diselesaikan, untuk jangka panjangnya juga tidak menimbulkan permasalahan. Ya betul sekali Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya, biasanya kalau Bapak menghadapi seperti kasus ini dilema etika, itu bagaimana Pak? Apa Bapak memerlukan waktu untuk berpikir panjang atau mungkin langsung ketemu ini seperti itu Pak? Bagaimana? Oh ya, ini per kasus. Oh ya. Jadi dilihat kasusnya. Iya. Perlu penanganan secepatnya atau butuh waktu untuk mencari solusi. Kalau yang seperti guru agama Kristen itu kan masih butuh waktu beberapa hari untuk, karena ini butuh proses, pakai laporan ke dinas, kita mencari guru tambahan, itu kan butuh waktu. Ini ada kasus satu lagi contohnya, ini ketika hari Sabtu ada kejadian seorang anak yang dituduh mencuri permen di kantin. Nah, karena kejadiannya hari Sabtu, akhirnya ketika anak pulang melapor pada orang tuanya. Nah, karena si orang tua yang merasa harga dirinya harga dirinya itu dianggap lemah karena dia anaknya dituduh mencuri, akhirnya karena dengan keras kepalanya dia pada waktu hari Minggu melabrak ke rumah petugas kantin ini. Nah, karena kejadiannya hari Sabtu dan bapak dan ibu guru belum tahu sama sekali. Ini hanya atas laporan anaknya terhadap orang tua. Hari Minggu dia ke rumah petugas kantin. Nah, petugas kantin juga demikian, karena dia mempunyai ego yang sangat tinggi, dia tetap bertahan menuduh bahwa anak tersebut mencuri permen yang ada di kantin. Akhirnya ketika hari Senin pagi orang tua dari anak ini datang ke sekolah, dia menyampaikan permasalahan. Kalau masalah itu tidak selesai atau dianggap masih dituduh sebagai mencuri, maka orang tua ini akan melapor ke kepolisian. Gara-gara permen ya? Iya, sampai kepingin melaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, saya klarifikasi permasalahannya apa. Dia ngomong, kalau Pak, anak saya ini kalau sekolah Pak, uang sakunya memang banyak. Saya tidak sombong, saya beri lebih. Ini orang tuanya. Nah, setelah klarifikasi selesai dari wali murid, akhirnya saya panggil petugas kantin. Saya tanyakan kejadiannya yang sebenarnya. Ternyata yang menuduh mencuri ini tidak tahu kejadian yang sebenarnya, karena waktu hari Sabtu itu yang jaga kantin anaknya. Nah, permasalahan muncul karena orang tua bersikukuh kepingin mempermasalahkan ke polisi, sementara si penjaga kantin ini bersikukuh bahwa anak tersebut benar-benar mencuri. Akhirnya kedua orang yang berselisih ini tentu saya damaikan dengan cara penjaga kantin saya salahkan, orang tuanya juga saya salahkan. Penjaga kantinnya saya salahkannya karena apa? Karena menuduh anak dengan kata-kata mencuri. Ini secara psikologis bisa saja membunuh atau menjatuhkan mental. Akhirnya saya sarankan atau saya berikan contoh, misalnya kalau harga permennya itu 1.000 beli 2, kan sudah dibayar. Umpama ambil 5, kan ini enggak
terbayarkan tidak. Iya. Ruginya kan hanya 3.000. Iya. Kalau misalnya dengan kasus ini sampai enggak saya perbolehkan jualan, nah ini kan lebih berefek pada paling tidak dia memikirkan, nah aku balik berjualan. Nah akhirnya Iya. bagaimana? Bahkan saya marahi, kalau misalnya ada kejadian atau kasus seperti itu, jangan menuduh anak. Karena Pak, yang saya takutkan itu hanya masalah mental. Iya, betul. Nah, terus si orang tuanya juga begitu. Saya beritahu, Pak, mohon maaf, kalau misalnya uangnya banyak, jangan sampai memberi uang saku itu yang sangat gede, ya secukupnya saja. Iya. Karena ini kita anggap anak saya sendiri, juga anak bapak, kita berusaha memberikan pendidikan yang terbaik. Jangka panjangnya kalau sekarang itu terus diberikan uang banyak, nanti kasihan kalau dewasa bagaimana. Iya. Akhirnya dari kasus ini yang petugas kantin, kemudian orang tuanya juga merasa bersalah, akhirnya saya suruh untuk saling mohon maaf dan terus saya masalah nggak sampai ke kepolisian. Oh iya, iya. Artinya bisa selesai di sekolah ya Pak, ya tidak terlalu panjang, ya bisa dengan cara kekeluargaan. Ya. Baik, kalau misalkan kan terus ya Pak ya, yang namanya di sekolah pasti akan tetap ada masalah-masalah seperti itu. Ya. Nah, selama ini kira-kira siapa ya orang yang bisa membantu Bapak, atau mungkin Bapak percaya sebagai teman yang bisa Bapak ajak bicara dalam menyelesaikan masalah itu? Ya. Jadi warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada penjaga, ada guru. Apabila ada menghadapi masalah-masalah seperti ini, tentu pertimbangannya pada Bapak Ibu. Kalau suatu saat nanti ada permasalahan yang butuh pertimbangan dengan komite, kami pun menghubungi komite. Kemudian kalau terlalu berat dan harus konsultasi ke dinas, ya kita tidak segan-segan untuk konsultasi ke dinas, karena di lembaga saya ada permasalahan semacam ini. Nah, seperti contoh kasus anak yang dituduh mencuri permen, ini kan cukup bisa diselesaikan, tapi ini tidak boleh menunggu besok atau besok lusa, harus cepat gitu, harus secepatnya. Ya, karena kalau ini dibiarkan, wali murid semakin jengkel karena tidak dilayani, sehingga bisa-bisa meskipun saya cegah, dia tetap lapor ke polisi. Ini butuh waktu yang cepat, jadi harus diputuskan secepatnya. Oh ya, berarti tergantung masalahnya ya Pak ya. Seandainya butuh cepat ya harus cepat, bisa diselesaikan di sekolah ya cukup di sekolah saja, yang harus ke dinas ya mungkin kita harus ke dinas. Jadi kadang-kadang permasalahan itu ada yang bisa langsung diatasi. Saya selaku kepala sekolah kadang-kadang juga harus minta pendapat dari bapak dan ibu guru atau warga sekolah yang perlu dibutuhkan pendapat. Musyawarah ya Pak ya, yang paling penting ya. Musyawarah. Baik, menarik sekali pengalaman dari Pak Rawan ini. Saya juga jadi tahu ya Pak ya, bagaimana kepala sekolah itu dalam menghadapi masalah, bagaimana caranya kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk keberlangsungan pendidikan kita di sekolah. Nah, kira-kira dari semua pengalaman Bapak selama ini, ya pembelajaran apa yang paling menarik atau pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari semua kasus atau semua keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil atau hikmah yang bisa saya ambil dari keputusan yang saya terapkan di lembaga dengan mengambil keputusan dengan yang tepat dan yang cepat itu dibutuhkan bagi seorang kepala sekolah sebagai leader ya. Jangan sampai masalah-masalah itu dibiarkan, nanti ketimbulan masalah satu, nanti malah susah. Maka itu kita menghadapi masalah harus secepatnya untuk diatasi. Kalau memang hari itu harus diputuskan dari itu. Kalau butuh pemikiran, ya kita perlu konsultasi pada bapak dan ibu guru atau pemangku kepentingan yang kita putuskan untuk memberikan masukan, sehingga keputusan itu paling tidak bisa menjamin jangka panjang di belakangnya jangan sampai ada permasalahan. Intinya
cepat dan tepat. Nah ya, oke ya. Menarik sekali Pak Rawan. Saya berterima kasih sekali sudah diberi waktu untuk mendengarkan banyak pengalaman dari masalah-masalah yang sudah Pak Rawan hadapi, kemudian cara-cara pengambilan keputusannya. Ini merupakan suatu apa ya? Selain informasi bagi saya juga merupakan suatu istilahnya pengalaman ya, pengalaman nanti sekiranya dalam perjalanannya saya juga akan menghadapi masalah-masalah seperti ini. Soalnya kalau kepala sekolah itu keputusannya kan lingkup untuk lembaga. Iya. Tapi kalau guru mungkin keputusan itu lingkupnya kan untuk kelas. Iya betul, di kelas ya. Terima kasih Pak Rawan atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Basuki. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Untuk aktivitasnya sehari-hari bagaimana Pak di sekolah? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sudah sampai di tahun ketiga sekolah bergerak. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, sebelumnya saya mohon maaf Pak Basuki, saya minta waktu Bapak sebentar untuk sedikit berbincang tentang apa ya, tentang pengalaman Pak Basuki selama menjadi kepala sekolah. Kalau boleh tahu, menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun ini Pak? Saya jadi kepala sekolah sejak tahun 2011. 2011, sekarang 2023. Ya, di lembaga ini sejak 2018. Berarti kurang lebih 5 tahun. Iya. Di sini 5 tahun, total karirnya sebagai kepala sekolah sudah hampir 12 tahun ya Pak ya. Ya, tentunya di perjalanan 12 tahun itu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman ya Pak ya. Dan banyaknya susah senangnya ada seperti ini. Di sini saya ingin sedikit bertanya Pak, ini tentang ini ya, tentang pengalaman Pak Basuki dalam pengambilan keputusan. Nah, tentunya dalam menghadapi sebuah masalah ada sesuatu yang harus dipertimbangkan dan akhirnya untuk tetap jalan kan harus seorang pemimpin kan harus mengambil keputusan. Boleh diceritakan Pak kira-kira ada cerita apa atau pengalaman apa yang terkait dengan dilema etika atau keputusan yang sebenarnya itu ini tuh baik, ini juga baik, tapi harus memikirkan yang paling baik itu bagaimana gitu Pak? Ini sebenarnya permasalahan semua lembaga. Iya. Tapi bisa dibilang kalau kepala sekolah menganggap bukan masalah, ya bukan masalah sebenarnya. Tetapi saya menganggap bahwa apa yang akan saya ceritakan ini sebagai bentuk masalah. Begini, kelas 1 sampai dengan kelas 6 saya punya kewajiban bukan sekedar mengajar anak, tetapi lebih kepada mendidik anak. Nah, mendidik anak itu sebagian besar yang sangat bersentuhan langsung adalah guru. Sehingga saya harus bisa menempatkan setiap personal guru ini di tempat yang tepat. Artinya guru kelas 1, guru kelasnya si A, si B sampai yang kelas 6 siapa-siapanya ini menjadi pertimbangan yang sedikit rumit kalau bagi saya. Saya nggak mau bagi kepala sekolah yang lain. Karena begini, bagi saya siswa itu menjadi sebuah goal pendidikan karakternya. Jadi bukan sekedar sisi
kognitifnya, terus juara A, juara B, olimpiade dan seterusnya. Bukan hanya itu. Kalau misalkan juara olimpiade MIPA, paling kita punya hanya 2 anak, paling banyak 4 anak. Tetapi lembaga ini yang sedang mengalami pendidikan di lembaga ini kan lebih dari 100 anak. Akhirnya saya harus memikirkan yang lebih banyak ini. Sekalipun tidak menutup peluang saya menjadi juara dalam bidang kompetisi. Jadi ini, ketika saya menempatkan seseorang di kelas 1, itu saya sudah berpikir kompetensinya, kompetensi akademiknya, kualifikasi akademik kelas 1 sampai kelas 6 sesuai kualifikasi akademik S1 ke SD. Tetapi kompetensi pedagogiknya, kompetensi profesionalismenya, terus bagaimana dia sosial emosional interaksi sosialnya pada anak dan sebagainya. Terus yang lebih lagi kepedulian, empati terhadap anak, bukan hanya bagaimana dia. Nah, semua saya petakan, setiap guru itu saya petakan sebenarnya. Saya punya petanya bahwa si A itu kompetensinya ini sosial emosionalnya, kepeduliannya terhadap anak sampai di 6 personil, terus 7 guru mapel, 8 guru mapel. Jadi ada guru mapel PAI, guru mapel olahraga. Ini kita punya 8 personil. Iya. Nah, yang saya omongkan kelas 1 sampai kelas 6. Jadi benang merah utama sebenarnya ketika anak di kelas 1 diajar secara kognitif oleh guru kelas 1, pembelajaran di kelas dan sebagainya, dalam pendidikan karakternya, dalam bidang kepedulian terhadap anak ini seperti apa. Jangan sampai saya menaruh kelas 1 sampai kelas 6 ini ada 2 kelas berhimpit yang mempunyai karakter dan kepedulian terhadap anak itu sama-sama rendah. Artinya kalau kompetensi akademik, oke lah, si A yang harusnya saya taruh di kelas 4 ini kompetensi akademiknya oke, kompetensi sosial emosialnya oke, tetapi kepedulian terhadap anak kan rendah. Si B saya taruh di kelas 5. Saya punya kepentingan kelas 5 adalah sebagai cerminan ketika nanti saya ANBK. Itu yang akan menggambarkan rapot sekolah ini seperti apa. Itu sebenarnya anak ada di kelas 5. Ya. Nah, maka saya taruhlah orang yang bisa membangkitkan literasi, membangkitkan numerasi, bagaimana kompetensi akademik anak-anak ini meningkat dan seterusnya. Tetapi kalau kelas 5 yang mau saya taruh ini punya kepedulian yang terhadap anak agak rendah, terus saya sandingkan dengan kelas 4 yang rendah, saya berpikir bahwa siswa kelas 4 terus kelas 5 2 tahun mendapat perhatian yang begitu. Gitu. Jadi kepentingan saya sebenarnya bagaimana siswa ini kelas 1 sampai kelas 6 lulus ini memiliki karakter yang sangat baik. Itu kepentingan utamanya. Tetapi dilemanya adalah bagaimana saya menaruh komposisi guru ini pas di proporsinya. Artinya jangan sampai 2 orang yang mempunyai kepedulian yang rendah ini bergantian, sehingga saya harus memahami benar ini kompetensinya oke, sosial interaksi dan seterusnya, terus kepedulian, sehingga mau tidak mau ini harus saya beri jarak 2 orang yang nilai kepedulian terhadap siswa itu saya beri jarak, sehingga kelas 1, 2 misalkan sangat peduli, kelas 3 kurang, kelas 4 peduli, kelas 5 kurang, kelas 6 peduli lulus saya syukur kalau kelas 1 sampai kelas, tapi itu kan sulit. Ya. Manusia punya karakter. Iya betul. Rata-rata pinter ngajar bagus
secara akademis, secara kognitif oke, tetapi merasa bahwa tugasnya memang mengajar, bukan sekedar mendidik. Kalau kemudian yang kecil-kecil yang itu mendidik karakter siswa kurang. Nah, itu yang saya perhatikan, yang menjadi dilema saya sebenarnya adalah bagaimana siswa saya ini terdidik karakter dengan baik, terus saya harus menempatkan guru ini di tempatnya yang pasti. Eman-eman kalau pinter, guru ini pinter, kreatif dan seterusnya, saya taruh di kelas di awal, kelas awal. Padahal saya membutuhkan kemampuan ini di kelas tinggi. Tapi ketika dua orang berkemampuan tinggi, pinter, podo, terus saya sandingkan, saya eman kepada karakter anak. Itu maka saya harus memisah. Jadi saya lebih mementingkan pendidikan karakter anak jauh lebih terawasi dan seterusnya. Hasilnya 3 tahun terakhir, saya kan 5 tahun ya, 3 tahun terakhir belum ada anak bergerak. Bully paling 0,sekian%. Jauh menurun. Ketika saya di sini masih ada lah anak bertengkar, anak nangis, anak. Saya hanya berjanji 2 tahun hilang, dan 3 tahun terakhir hampir tidak ada, hampir tidak. Jadi anak itu saya lihat wajar-wajar. Itu yang sebenarnya jadi itu goal saya. Keputusan sulitnya adalah bagaimana menempatkan ini, padahal ini mempunyai kompetensi yang sebenarnya saya butuhkan. Itu kalau dua ini harus berdampingan, kompetensi bagus, dan semuanya di kelas tinggi itu memang sebuah kebutuhan. Tetapi kalau mempunyai karakter berbeda, mau tidak mau saya harus memilih siswa yang saya pilih. Ini sehingga saya beri. Berarti fokusnya ke karakter gitu ya Pak ya. Terus langkahnya selanjutnya bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Rolling gitu gurunya, maksudnya biar tidak 2 tahun itu berdampingan dengan karakter yang sama. Jadi tahun awal di 2018 saya memetakan, saya melihat situasi dan seterusnya, termasuk anaknya. Tahun mulai 2019-2020 COVID kan. COVID itu saya sudah mulai mencoba memetakan. Lalu 2021 COVID mulai mereda masuk, itu saya sudah mencoba. Nah 2021-2022 saya menempatkan seseorang di kelas itu tadi sambil saya analisa. Jadi analisa saya tiap tahun analisa. Oh, keputusan saya ini kurang. 2022-2023 saya lupa tidak keseluruhan. Jadi personel yang saya anggap pas di tempatnya, tentunya di kelasnya saya katakan, walaupun sebenarnya setiap guru mempunyai kompetensi manapun kelas itu dia harusnya bisa. Tapi sementara ini dalam jangka pendek, dalam jangka kurang dari 5 tahun ini, saya ingin melihat siswa saya mempunyai karakter yang bagus dulu. Artinya pendidikan ini biar terbiasa dulu, bagus dulu. Nah kalau nanti sudah terbiasa mungkin saya akan menoleh gitu. Tapi dengan pertimbangan itu, karena efek dampak dari keputusan saya hari ini saya rasa sangat saya rasa. Yang namanya anak bermain guyon, jenenge ngunci koncone gojek temannya di dalam terus dikunci, luar biasa. Dimanapun pasti ada, di sekolah manapun pasti ada. Anak ganti baju, koncone nang joko jalan, cari di sini kan, awal aja, lalu sekarang nggak arek ngaji koncone enggak. Luar biasa sekali ya Bapak Sudian. Seperti yang Bapak utarakan dari sebelumnya, sepertinya di sekolah lain kan hal-hal seperti ini istilahnya ini bukan masalah.
ini tidak perlu menjadi pusat perhatian. Tapi ternyata kalau saya mendengarkan apa yang Pak Basuki sampaikan, nah, ini menarik kalau kita tujuannya memang apa ya, membentuk karakter anak yang baik, membentuk insan yang baik, ternyata langkah-langkah seperti ini sangat penting untuk kita melakukan apalagi Bapak Presiden sebagai pimpinan. Tentunya begini Pak, selama ini kan nggak hanya itu masalah Bapak yang sudah pernah dihadapi dan sudah pernah diselesaikan. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika, di mana ini baik, ini juga baik, itu biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak gunakan untuk mengambil keputusan? Yang pertama yang saya jelas, saya mempunyai peta dari lembaga. Saya punya visi, saya punya misi, saya punya cita-cita. Terus saya menginventarisir aset, saya menginventarisir kekuatan saya seperti apa. Terus hambatan kalau saya melakukan itu, risiko terkecil yang harus saya pilih, efektivitas, efisiensi dan seterusnya. Terus selain secara dokumentasi seperti itu, secara data saya punya seperti itu, saya juga ngobrol sama warga sekolah. Ya saya ngomong sama wali murid, ya, kadang-kadang walaupun tidak formal, artinya tidak formal itu, ya ketemu ngobrol itu yang dimau masyarakat seperti apa, termasuk komite, termasuk dengan ibu. Nah dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa maunya seperti ini, termasuk mau saya. Saya sampaikan bahwa saya ingin sekolah ini seperti itu. Dan melihat fenomena umum termasuk tawuran pelajar, termasuk itu sebenarnya membuat pusat perhatian saya. Mengapa begitu? Di sini ini sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kalau saya tidak menghilangkan bullying, anak berkebutuhan khusus ini sangat rentan dan sangat berisiko untuk dibully dan sangat rawan mudah. Karena mereka perlu diketahui saya punya Down syndrome. Saya punya tunanetra. Di kertas itu ada Al-Quran Braille, saya punya tunanetra. Terus saya punya cerebral palsy, ada kursi roda. Jadi terus autis. Jadi cukup beragam, autis saya ada 3. Belum lagi yang learner yang kesulitan belajar itu. Nah, itu. Jadi bagaimana membuat anak-anak reguler ini tumbuh empatinya terhadap teman-temannya yang berkebutuhan khusus, dan saya berharap empati ini akan menyebar ke seluruh anak. Artinya interaksi masing-masing anak antar anak reguler juga akan terbentuk seperti itu. Dan itu pernah terjadi ketika saya duduk di sini di depan komputer. Di depan itu ada anak main sepak bola kelas 1. Namanya main sepak bola jatuh itu kan keseluruhan. Di depan gapura itu ada anak kelas 5 kelas 6 ya lupa, segerombolan. Begitu anak kelas 1 dia lari, diturun. Saya bangkit dari sini berdiri di depan situ, tahu, aduh bukan, saudaramu bukan, tonggomu cedek satu gak juga bukan. Jadi langsung saya cerita. Dan itu saya bahas ketika upacara, saya omongkan bahwa contoh seperti inilah yang ingin saya kembangkan di depan ini. Jadi pertama saya punya data, saya punya data, baru ngobrol dengan orang tua, wali murid maupun komite, guru dan seterusnya, termasuk data-data pengamanan saya. Terus saya komparasi dengan cita-cita saya, cita-cita lembaga. Nah itu yang menjadi bahan pertimbangan ketika saya harus mengambil keputusan. Baik, dari data, kemudian dari cita-cita yang ada di agenda Pak Basuki, kemudian juga dari kerjasama dengan seluruh warga sekolah ya, kalau saya menangkap itu tadi, itu kira-kira yang paling efektif yang mana Pak Basuki?
atau semua semuanya? saling melengkapi sebenarnya. Gitu ya. Jadi ketika ambil keputusan untuk yang paling efektif, paling efisien, murah di ongkos gitu. Ya. Terus ongkos dalam arti bukan hanya ongkos dalam bentuk finansial, tetapi ongkos risiko. Ya. Ambil yang paling kecil. Itu sebenarnya saling mendukung. Ketika kita hanya ngobrol sana sini, kalau sama interaksi sosial, rata-rata kan subjektivitas sangat tinggi. Ya. Tetapi kalau kita mengkomparasi subjektivitas dari masing-masing personel dengan data ini jauh lebih objektif, nah ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang jauh lebih efektif. Baik, kalau dalam prosesnya Pak, ya prosesnya kan prosesnya melihat lingkungan, prosesnya berinteraksi dengan warga sekolah, atau mungkin prosesnya dalam Pak Basuki merumuskan cita-cita. Nah itu yang apa ya, yang istilahnya itu paling menantang. Nah itu di proses yang mana Pak? Yang kadang itu mungkin pendapat Bapak ya tidak sesuai dengan yang lain, mungkin yang paling menantang yang gimana? Sebenarnya dilemanya kan yang saya ungkapkan di awal, bahwa saya harus menempatkan ini sesuai dengan pertama data masing-masing personel yang saya punya, pemetaannya saya punya, lalu kompetensinya, kualifikasi akademiknya dan seterusnya, termasuk kepedulian terhadap anak itu. Terus dilemanya ketika saya harus menaruhkan ini, apakah yang bersangkutan merasa bahwa ini pas bagi dia. Kalau dia merasa aku mau pinter, saya itu pintar, saya itu bisa, saya kreatif, mengapa harus di kelas ini? Padahal sebenarnya saya punya cita-cita besar, punya skenario besar bahwa lulusan saya harus seperti ini. Bukan sekedar, saya melihatnya bukan per kelas, artinya per kelas nih. Kelas 5 itu nanti orientasinya ANBK, rapor pendidikan saya baik dan seterusnya. Saya harus menempatkan si A. Kelas 4 itu di awal sekolah penggerak sebagai awal orang yang mau belajar tentang kurikulum. Bukan parsial saya melihatnya, tetapi saya melihat jauh lebih utuh. Keseluruhan. Iya. Jadi kelas 1 oke lah pembelajaran seperti itu. Tetapi bagaimana kelas 1 ini terlayani dengan baik, sehingga mampu membentuk karakter kelas 1 itu ketika naik kelas 2 terjaga di kelas 2. Ketika kelas 3 sedikit lost control, jangan sampai di kelas 4 lost control. Itu nanti di kelas 5 siswa akan jauh lebih mudah. Jadi lost control oke lah, setahun cukup lost control. Kelas berikutnya harus kontrol penuh. Ini sedikit lost, berikutnya harus kontrol penuh. Itu yang saya yakin bahwa siswa keluar mempunyai karakter. Oke, jadi tantangannya itu lebih pada hubungannya dengan Bapak Ibu guru ya Pak ya. Tapi selama ini bagaimana Pak? Lancar-lancar saja. Maksudnya Bapak Ibu gurunya bisa menerima dengan keputusan Bapak? Mungkin awal sebenarnya tidak ada feedback umpan balik, tidak ada umpan balik, tetapi saya menganggap bahwa ketika saya membuat keputusan dan yang melaksanakan dengan baik dalam pengertian tidak menjadi ogah-ogahan, tetap melaksanakan job itu dengan bagus secara profesional dan fun. Saya anggap bahwa secara nurani dia menerima kelas. Biasanya kan orang wajah gubernur itu begitu tidak sesuai dengan ekspektasinya, kinerjanya akan turun. Nah itu sebenarnya sudah saya lihat. Begitu saya tempatkan, kinerja ini menurun enggak. Jadi saya tetap melakukan analisa, tetap memiliki catatan itu. Jadi selama ini berjalan lancar Pak ya semuanya ya. Alhamdulillah, amin. Baik, itu tadi berbagai macam pengalaman Bapak sih dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya nih Pak, kalau Bapak menghadapi masalah-masalah seperti itu kalau Bapak Siti bagaimana? Langsung maksudnya saat itu ayo kita selesaikan, atau mungkin memerlukan jangka waktu untuk berpikir, atau mungkin menyusun rencana dulu, atau bagaimana Pak dalam mengambil keputusan itu?
Kalau yang saya ceritakan itu sebenarnya kan kurun waktunya pasti, artinya bukan permasalahan yang bersifat insidental. Iya. Penempatan guru pada kelas yang tepat sesuai kompetensinya itu kan sesuatu yang sudah biasa tiap tahun, artinya rutinitas tahun ajaran baru. Ya. Nah, karena ada rutinitas tahun ajaran, nanti tahun ajaran baru, nah itu saya sudah mempunyai persiapan data, data analisa. Setiap kali saya menempatkan seseorang atau setiap kali saya memberikan job tugas, itu kan pasti ada evaluasi, ada supervisi dari supervisi. Apakah tugas saya dilaksanakan dengan baik? Terus bagaimana dengan apakah tidak mengganggu tugas utamanya dia sebagai guru? Lebih-lebih tugas yang diberikan di tahun ajaran baru ini tugas utama sebenarnya, mendidik, melatih, mengajar begitu. Hanya saja bagaimana ketika saya meletakkan seseorang pada tempatnya ini dampaknya terhadap siswa, sebenarnya itu yang menjadi permasalahan. Karena saya punya goal bahwa siswa saya harus seperti itu. Terus kehidupan sekolah ini harus ramah anak, menyenangkan, tidak terburu dan seterusnya. Itu yang menjadi goal. Jadi setiap awal tahun sambil melihat jalannya di sekolah ini sudah ada pikiran-pikiran yang direkam gitu Pak ya. Untuk tahun berikutnya bagaimana itu teman-teman. Baik, terima kasih sekali Pak Basuki. Untuk selanjutnya gimana ya, Bapak selama ini dalam mengambil keputusan itu ada faktor-faktor tertentu nggak, atau ada seseorang yang biasa Bapak datangi untuk diajak ngobrol, curhat, atau saling memberi pertimbangan dalam masalah-masalah Bapak? Ada apa tidak Pak? Ya mungkin seseorang atau mungkin faktor yang lain. Setiap kali permasalahan pasti ada yang ngajak. Ya. Cuman tidak terfokus pada satu orang. Dan itu melihat permasalahan. Kalau permasalahannya itu berkaitan dengan lembaga secara umum dan itu bersinggungan dengan wali murid, saya biasanya ngobrol sama komite. Tapi kalau permasalahannya saya ceritakan ini, saya lebih ngobrol sama teman-teman. Jadi saya berdasar data yang saya punya, terus saya ngobrol sama teman-teman. Terakhir kapan hari itu untuk melengkapi data, saya supervisi dalam arti saya ingin ngambil data, apakah data saya untuk memverifikasi terakhir data saya ini, apakah data saya supervisi kelas, walaupun tidak formal, tidak formal ada kayak gitu. Yang kedua, saya melihat dokumen dari studi dokumentasi, saya lihat ijazah untuk memastikan kualifikasi akademik, memastikan kompetensi akademik yang bersangkutan. Itu saya lihat ijazahnya, terus transkripnya ini mumpuni kalau saya tahu. Itu saya lakukan, lihat masalahnya ya Pak ya. Iya. Kalau masalahnya cukup dengan Bapak Ibu guru, berarti dulu aja. Kalau harus membutuhkan komite atau wali murid, nah dalam lingkup yang lebih luas, berarti Bapak sudah bekerja sama dengan mereka. Baik, banyak sekali pengalaman yang sudah saya tangkap dari Pak Basuki. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang paling mengena bagi Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk menjadikan keputusan itu efektif, terus kos rendah, artinya tidak menimbulkan gejolak, terus dengan risiko terkecil, biaya dalam pengertian finansial lengkap. Saya berdasar atau sanggup lah istilah data lengkap, terus
kita komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Artinya teman-teman guru saya akan ngobrol, terus kalau memungkinkan memang membutuhkan dengan komite, kita ngobrol dengan komite. Komparasi dari dua hal ini, baik data dengan hasil komunikasi dengan teman-teman sekolah itu yang menjadikan, jadi ini menjadikan formula ini menjadi formula yang sangat bagus, dan itu terbukti. Dan saya rasakan sekarang kalau disuruh pamer, saya akan pamer di masyarakat. Artinya itu formula yang akhirnya memberikan pembelajaran gitu Pak ya. Oke, iya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Basuki atas waktunya. Saya sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pengalaman bagi saya untuk selanjutnya, langkah-langkah saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.